Pelan saja. Sebab Dewa Naga Utara melanggar janji, bunuh dia. Ya. Sangat luar biasa. Ayo segera lakukan. wahai Dewa Naga, berhati-hatilah. Hei, cepat lihat. Segera. Napas memburu. Gadis ini bernama Lin Yi. Ibu gadis itu, ibunya Lin Qingyin, ayahnya tidak tinggal bersama. Namanya adalah Xiao Chen. Aku dan Qingyin punya anak lagi. Kalian semua harus mati. Dia takkan pernah dewasa. Petir gagat. Luar biasa, tapi aku takut. Naga ilahi berkumpul. Keberangkatan ke Provinsi Jin. Apakah ada makanan dan minuman? Dewa Naga bebas 3 menit. Kirim Long kue ke penjara utara. Setuju. Xiao Chen, kamu membunuh Kaisar Anjing. Melanggar perjanjian, kembali. Saya mengurung diri di penjara. Jahat di Jiang menyiksa keluarga saya. Buka jalan. Jangan paksa saya membunuh. Xiao Chen, kamu adalah tahanan. Jangan lakukan kesalahan lagi, kembali ke penjara sekarang. Xiao Chen, Melawan negara naga dengan kekuatanmu sendiri, ingin mencoba hukum. Aku katakan, kamu tidak layak. Kamu adalah tahanan. Tahanan. Menghancurkan Yakuza Hitam Eagle dan pengawal Sakura. Apakah kamu benar-benar merasa saya bersalah? Apa saya bersalah? Kaisar Anjing membunuh teman dan keluarga, bagaimana tidak mati? Kaisar Anjing membunuh teman dan keluarga, bagaimana tidak mati? Merusak rencana besar. Saya yang akan membunuh. Istri dan anak saya dihina di Jiang. Rencanamu apa? Beri jalan. Jangan paksa saya menyerang rekan. Keras kepala. Siapkan! Tembak! Lepas jalan. Tidak mau melukai rekan dulu. Jika kalian tembak duluan, kalian musuh saya Xiao Chen. Xiao Chen, maju lagi, mati di tempat. pelan-pelan. Gu Jiangge, tarik pasukan sekarang. Marskal, mundur. Perintah tentara. Segera tarik pasukan. Dewa Naga, selamatkan keluargamu di Jiang. Tapi ingat baik-baik, sebagai Dewa Naga Utara, jangan luka-lukai rakyat. Keluarga aman, semua baik. Keluargaku dalam masalah. Provinsi Jiang akan ikut binasa. Ke Jiang sekarang. Naga kuat terjebak, naga terjebak bangkit. Dewa Naga hadir. Langit Jiang lagi berubah. Siapa Dewa Naga? Cuma tahanan biasa. Dia nggak sekuat katanya. Kamu masih jauh dari Naga Dewa. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangge, ayahmu gubernur Jiang. Langsung pulang dan bantu Naga Dewa bareng ayahmu. Jangan bikin Naga Dewa kesel ya. Oke deh. Gimana nih, Qingyin?
Aku cantik nggak sih? Mohan, kamu memang cantik banget. Beruntung nikah sama Dewa Perang Naga Biru. Biar kita sambut kakak Swans. Kami undang semua keluarga Ningrat paling kaya di Jiang ke rumah. Boleh aku pulang duluan? Aku udah 5 hari nggak ketemu Yi. Vin Yin, tenang aja, ngapain panik? Kamu sahabat terdekat. Aku pengen kenalin Kiao Xiao. Vin Yin, jangan lewatkan kesempatan ini. Kiao Xiao tidak peduli jika kamu sudah punya anak. Mohan, Kiao Xiao, rawat King Yin dengan baik. Tamu-tamuku di bawah sudah menunggu. Mohan. Ngapain buru-buru pulang sih? Aku sudah lama menyukaimu. Lah, Di jembatan. Biarkan aku pergi. Mau pergi? Setidaknya minum 1 gelas. Terima kasih. Kamu. Selamat datang di acara Dewa Perang King Long. Dewa Naga, guruku pasti lebih kuat darinya. Bobo, tahanan kabur dari penjara Ilahi Utara. Tolong bantu saya. tahanan penjara utara. Itu mudah saja. Kata apa? Guru pulang ke Jiang. Guru perlu ikut. Tahanan bisa kotori tanganmu. Saya tangani Anda di belakang. Serahkan tangkap dan bawa dia kembali. Burung naga membawa kabar. Guru saya, Dewa Naga, akan datang ke Jiang. Pergi ke Bai dulu. Dewa Perang, Bai dan elit Jiang menunggu Anda. Orang biasa tak sebanding dengan guru saya. Sudah 3 tahun saya tidak mendengar kabar guru. Saya harus langsung pergi menyambut beliau. Hentikan mobil. Saya sambut Dewa Naga di Jiang. Kabar Qing Yin dan Yi. Melaporkan kepada Dewa Naga. King Yin terjebak di acara Bai untuk King Long. Yang Mulia Yi, belum ada informasi. Guru mulia. Murid Yesuans menyapa guru. Dewa Perang King Long Yesuans. Kau sudah terkenal. Pesta pernikahan heboh di Provinsi Jiang. Istri utamamu pun harus hadir memberi hiburan. Dewa Perang King Long Yesuans. Kau sudah terkenal. Pesta pernikahan heboh di Provinsi Jiang. Istri utamamu pun harus hadir memberi hiburan. Siapa istri gurumu? Guru, kapan Anda menikah? Saya belum menikah. 5 tahun yang lalu, belum menguasai Istana Naga Suci. Perkawinan strategis. Perkawinan strategis. Keluarga Lin akan menjualku seperti barang. Aku akan pilih siapa saja. Membuat mereka marah. Membuat mereka kesal setengah mati. Antar aku ke hotel. Hai. Sudah. Bagaimana? Cintai aku. Gadis kecil, kamu tahu kamu main dengan bahaya. Jangan lupa, aku disebut Lin King Yin. Lembut. Bumi.
dia. Apa itu cinta? Kamu. Lalu kamu bagaimana? Kayak banteng gila. Dengarkan aku, jangan ceritakan hal ini. Kalau tidak, aku bakal bunuh. Nyawamu ku ambil. Lin Kingin. Aku ingat kamu sekarang. Perbatasan utara bermasalah. Aku pergi 5 tahun. Tak disangka, kami punya anak perempuan. Dia diculik, hilang tanpa kabar. Apa? Saudari junior hilang, guru besar. Saya butuh 1 hari. Gagal, saya bayar dengan nyawa. Kenapa kamu absen dari acara kita? Kamu benar-benar tidak akan datang. Guru besar, meski Bai Mohan adalah calon istri saya. Namun, keluarga Bai tekan ibu guru. Saya akan menghukum mereka. Aku percayakan pada Bai bahwa Kingin pulang. Mereka bisa meremehkan Anda jika tidak tahu siapa Anda. Kartu nama dan token ini untuk jaga-jaga. Terima kasih sudah peduli. Kami hormati guru besar. Hormat nenek laut Taijun. Kiao Xiaokun, dia mencoba memperkosaku. Kenapa kamu nekat keluar? Kiao Xiao pakai obat perkosa ibu. Mungkin kamu suka sama Kiao Xiao, tapi ditolak, jadi marah. Bukan seperti itu. Kingkin. Kamu sahabatku, tapi hidupmu tidak baik. Kamu hamil duluan, Kiao Xiao tolak, kamu rusak. Kamu menyudutkan Kiao Xiao. Sudahlah, aku juga bersalah. 5 tahun lalu, gagal melindungi Kingin. Akibatnya, Kingin disakiti oleh seorang pria tak dikenal. Oh, Vin Yin, kamu berniat untuk membawa Kiao Xiao. Kenapa kamu bisa sesuci itu? Lin Kingin. Keluarga Lin malu karena kamu berlutut dan minta maaf. Aku paham. Mohan, kau pasti sengaja merencanakan ini, bukan? Dasar bodoh. Menyudutkan Mohan, calon istri Dewa Perang. Hancurkan keluarga Lin, berlutut. Dewa Perang datang. Dewa Perang pulang. Selamat datang, Dewa Perang King. Dewa Perang King Long. Maaf, aku datang terlambat. Kingin, maaf aku datang terlambat. Kamu. Jadi kamu, pahlawan naga biru. Bukan saya pahlawan itu, bahwa bahkan pahlawan sekalipun harus menghormati saya. Beraninya kamu menyamar jadi pahlawan besar. Dari mana kamu muncul? Penipuan. Terlalu nekat. Penipuan Dewa Perang sama dengan mati. Tenang, mulai sekarang aku akan melindungimu. Apakah dia pria liarmu, Kingin? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Aku dengar kabarnya. Xiao Chen dari keluarga Xiao di Laut Timur. 5 tahun lalu, ia bergabung dengan pasukan naga suci. 3 tahun lalu, melanggar di penjara selama 5 tahun. Ya. Ayahnya minta bantuanku. Di penjara 5 tahun. Bukankah dia melarikan diri? Namamu Xiao Chen. Kamu kabur dari penjara. Seorang narapidana berani menyamar jadi tunangan saya. Siapa yang membuatmu nekat begini? Tentu saja karena Yesuan Che, pahlawan kalian. Memono di bawah ancaman. Bertindak sombong tanpa... Hanya seorang tahanan. Memalsukan surat dan memanggil nama Wargot. Cuma seorang pelarian. Sebut saja nama tunanganku adalah hinaan. Datangkan dia. Robek mulutnya sampai putuskan keempat anggotanya. Lempar keluar. Sombong, kejam, tak hormat. Suan Che kurang pandai melihat, berani seenaknya. Saya adalah calon istri Wargot. Berani hina aku. Tindakan sekarang. Mohan, jangan. Xiao Chen pasti hanya salah paham. Untuk wajah saya, ampunilah dia kali ini. Martabatmu. Kamu gak layak itu. Apa statusmu? Bukannya kita sahabat karib. Sahabat dekat. Istri Dewa Perang. Masih anggap kamu Putri Lin. Kamu cuma sampah yang gak ada yang mau. Kamu selalu menipuku. Jangan polos begitu. Istri Dewa Perang. Kamu rusak, tidak pantas temanku. Kamu masih berguna. Hanya melayani Tuan Kiao. Mohan, sikapmu menjijikkan. Yesuan buta pilih. Memalukan.
Narapidana, kamu tak tahu aturan kaya. Bawa dia keluar dari... Aku akan tunjukkan cara orang kaya memberi hukuman. Untuk budak yang durhaka. Perasaan lemah. Mohon. Jangan. Nyonya Dewa Perang, ampunilah Xiao Chen. Dia salah paham. Xiao Chen, sujud padanya. Acara penyambutan untuk tunanganku, Dewa Naga Biru. Aku tidak mau ada darah. Begini saja. Kamu sujud 1000 kali. Maka aku akan ampuni. Dia dipaksa berlutut. Keluargamu akan binasa. Phoebe, Suance, kamu datang. Seseorang pakai kartumu dan pura-pura jadi kamu. Palsu. Bodohnya kamu. Kamu tahu dia siapa? Saya. Suance, kamu pukul aku gara-gara pelarian. Kamu yang harus kuhajar. Sempit pandang, tak hormat. Bobo, Aku ingin hidup tenang bersama King Yin dan Yi. Jangan ungkapkan identitasku. selamat datang. Silakan masuk. Tuan Dewa Perang mungkin ada salah. Dia cuma penjahat kabur. Aku nggak peduli dia siapa. Kalau aku ada di sini, Tuan Xiao adalah senior dan dermawan bagiku. Tetua. Mustahil sekali. Tak mungkin. Lihat Tuan Xiao seperti melihatku. Siapa berani hina Tuan Xiao? Siapa yang akan kubunuh? Suance, saya hanya orang biasa, tak mau ribut dengan kalian. King Fin Vivi, kalian mau ikut aku? Kamu siapa? Wi, aku ayah kamu. Xiao Chen tidak bisa bawa King Yin. Nenek, aku mau ikut ayah. Aku nggak pernah ketemu ayah. 8. Pergi kemana sih? Sayang kecil kamu. Dia narapidana kabur. Kalian mau ikut masuk penjara? Nenek, udah kelewatan. King Yin bebas memilih. Kebebasan. Keluarga Lin asuh dia 20 tahun. Tidak boleh bawa dia pergi. Dukungan Dewa Perang, aku tetap tidak takut. Dewa Perang masuk akal. Pernikahan anakku kutentukan. Aku dengerin soal ini. Di atas Dewa Perang ada Dewa Naga yang menguasai pasukan naga. Beliau yang tua mengatur 4 Dewa Perang arah, King Long, Xuan Hu, Zukue, dan Bai Hu. Ya, memang. Dewa Naga melindungi kita jika diperlukan. Dewa Naga akan menjaga kalian. Apakah kalian tahu siapa dia sebenarnya? Tuan tua, setelah 20 tahun, aku belum bisa mengambilnya. Berikan syaratmu. Menikah dengan King Yin? Mahar 10 miliar. Tuan tua, ini terlalu berat. Xiao Chen hanya diam. Salah pelihara kamu. Dia tidak mampu, tapi banyak yang bisa. Betul kan, Mas Kiao? Usaha keluarga Kiao di Provinsi Jiang. Tak terhitung usaha terang dan gelap. 10 miliar demi King Yin. Saya bersedia. Bayar 10 miliar untuk Xiao. Belum selesai. Saya minta Gubernur Jiang, Guauti utusan Dewa Naga jadi saksi. Minta Long Kue jadi pengiring. Gubernur Provinsi Jiang menjadi saksi. Dewa Naga mengirim utusannya. Sang Nyonya tua. Siapa di Jiang yang punya martabat ini dan layak menerimanya? Kau, Lin King Yin. Banyak kesedihan dan hinaan telah kau rasakan. Kau pantas menerima kehormatan ini. Sang Guru. Tuan Xiao, aku tangani urusan Gubernur Jiang. Suance, apakah kau sudah gila? Meski dia berbudi padamu, tidak sebanding dengan usahamu. Ini urusanku. Jangan campuri urusanku. Cukup, Suance. Aku akan atasi King Yin sendiri. Berlaga. Kenapa lakukan sendiri? Memanfaatkan nama Suance kita, Dewa Perang Naga Biru. Bai Mohan, kau sombong. Suance, semua ini demi kebaikanmu. Aku khawatir kau tertipu, dia narapidana pelarian. Berpuluh tahun usaha, kini kau hina Dewa Naga untuk narapidana. Sudahlah, berakhir juga. Bodoh tak berpenglihatan. Mencemarkan nama Tuan Xiao. Tidak layak pakai mahkota. Pertunangan kami sudah tidak berlaku lagi. Ibu tua terhormat. Ibu tua terhormat. 3 hari lagi, aku hormati sendiri. Ambil saja. Lidah tajam dan cekatan. Aku penasaran ingin melihat. Jangan andalkan Dewa Perang King Long. Apa yang akan kamu lakukan jika gagal dalam 3 hari? King Yin dijanjikan pada lainnya.
Kita tunggu saja hasilnya. Yang mulia guru. Yang mulia guru. Anda terluka. Ini hal sepele saja. Menyelamatkan adik kecil, kami temui ninja kuat Pulau Timur. Penjahat Pulau Timur. Berani menyakiti anakku. Kaisar anjing baru tampak gelisah lagi. Guru yang mulia, Anda sudah terungkap. Mereka menangkap adik murid. Ada pengkhianat di Jiang. Aku bawa pasukan naga membersihkan. Biarkan ku tangani, mereka takkan bisa apa-apa. Kamu sendiri sebenarnya periksa perbatasan utara untukku. Hentikan kerusuhan. Iya, yang mulia guru. Belum ada tempat tinggal. Yang mulia, Zixiao Yunding adalah kediamanku. Tinggal sementara di sini. Terima kasih atas Guru, murid baru saya, Gu Changge, putri gubernur Jiang, berbakat. Dia sudah menjadi jenderal mengejar buronan Difen di Jiang. Perhatikan dia. Gujang buronan. Cukup menarik. Kenapa tidak bisa menghubungi guru? Dewa Perang Naga Biru sibuk. Mari langsung ke kediamannya, Zixiao Yunding. Sendiri. Yeshuans hina. Mempermalukan saya di publik karena buronan. Apa sih Dewa Perang Naga Biru itu? Astaga. Dia hanya orang bodoh. Untuk narapidana, memutuskan tunangan dengan keluarga. Dewa perang ini biasa saja. Ayah. Pandangan sempit. Membatalkan pernikahan secara terbuka. Merugikan keluarga baik saya. Menjadi tertawaan provinsi. Jangan biarkan dia. Sayang sekali. Dewa Perang Naga Hijau terlalu kuat untuk diserang. Takut. Dewa Perang Naga Hijau. Lindungan terkaya Kyoto. Kerajaan Pulau Timur bisa mengalahkannya. Keluarga Kiao tidak bisa diremehkan. Keluarga Bai dan Kiao bekerja sama. Meski dia dewa perang, apa yang bisa dilakukan? Karena dia tidak berbaik hati. Jangan salahkan saya. Nyonya Bai, apa yang akan kamu lakukan? Jika Dewa Naga tahu anak buahnya melindungi pelarian, akan dihukum secara militer, segera saya sebarkan. Xiao Chen juga. Ada juga Xiao Chen itu. Jangan halangi saya, Lin Qiao. Pernikahan ini penting. Tenanglah. Pengawal Sakura dari Pulau Timur. Habisi Xiao Chen dan keluarganya. Berani rebut cewekku. Bahkan kalau dia jadi undangan Dewa Perang King Long, so what? Mereka semua harus mati. Saya adalah murid Gu Changge. Gubernur minta audiensi dengan Dewa Perang. Guru, saya tiba. Suan Che sudah pulang ke wilayah. Dia nggak bakal ketemu. Xiao Chen. Aku mau minta bantuan guru. Tadi sangka kamu malah... Itu dia. Ayah, ini dia yang aku bilang tadi. Penjahat kabur. Penjahat berani masuk istana Dewa Perang. Beraninya si anjing. Gedung jelek. Kalau Swansea nggak memohon, aku nggak bakal datang. Jangan sombong. Hina istana Dewa Perang. Kalau maju lagi, aku basmi kalian atas nama guru. Suan Cie tidak pandai memilih. Tunangannya Angkusi sudah biasa. Muridnya otot besar tapi bodoh. Suan Cie tidak pandai memilih. Tunangannya Angkusi sudah biasa. Mengajarkan murid hanya bodoh dengan otot besar. Xiao Chen, jangan aman hanya karena perlindungan jenderal. Hina Dewa Perang, aku bawa kamu ke penjara langit. Tunggu saja, aku takut apa? Changge, jangan bikin ribut. Masuk paksa sama dengan dosa mati. Tunggu di luar. Lapor dulu ke Dewa Perang. Xiao Chen, kalau cowok, cepetan keluar. Guru aku balik, dia bakal nyerahin kamu kalau tahu kamu masuk paksa. Oke, aku tunggu guru kamu nyerahin aku. Cukup sudah dari kamu. Onar di istana Dewa Perang. Kamu mau keluarga gue musnah. Sudahlah, sudahlah. Jangan pikirkan orang mati. Tunggu Dewa Perang kembali. Itu Xiao Chen. 9 nyawa juga habis. Xiao Chen tidak akan biarkan kamu lepas.
Siapa kalian hingga berani masuk sembarangan ke istana Zixiao? Tidak tahu ini tempat. Kediaman Dewa Perang. Berani datang. Berapa kepala kalian? Cukup omong kosong. Siapapun yang menghalangi, mati. Hari ini kalian yang akan mati. Tenggorokan. Ribut sekali. Pengawal Pulau Timur Sakura. Semakin beraninya kamu. Kamu Xiao Chen, seseorang menuntut nyawamu. Matilah, putriku masih punya dendam pada kalian. Kini kalian datang mencari maut. Matilah. Ernie. Katakan dalangnya, aku akan ampuni. Kamu hanya bermimpi. Pengawal istana Suanche sangat lemah. Tikus masuk dan sombong. Karena kamu murid Suanche, aku akan menyelamatkanmu. Aku baru menyelamatkanmu, tapi kamu malah memukulku. Xiao Chen, kamu melarikan diri tanpa izin. Berani masuk ke istana Dewa Perang dan bahkan berani menyentuhku. Aku bunuhmu demi Dewa Perang. Tenang dulu. Tadi aku mencoba menyelamatkanmu. Begini cara menyelamatkan orang. Cepat lepaskan aku. Kau sengaja ingin memanfaatkanku. Haha, Nyonya Gu, kamu terlalu sombong. Siapa peduli padamu? Batu. Haha, Nyonya Gu, kamu terlalu sombong. Siapa peduli padamu? Seseorang seperti aku. Aku punya tubuh yang bagus, wajah yang cantik, dan aku yakin dia sudah lama mengamati aku. Memanfaatkan untuk melecehkan. Kalau ada waktu, pasanglah GPS untuk mengenal posisimu sendiri. Apa maksudmu? Kamu tidak ada apa-apanya dibanding istriku. Aku tidak akan menyinggungmu. Aku berbeda dengan Suanche, dia tidak punya selera. Orang buta sepertimu saja bisa dipilih sebagai murid Hem. Berani menghina. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu sudah mati. Tidak bersyukur dan cuma bikin ribut. Pembunuh tadi. Sakura Wei dari Pulau Timur, kuat dan kejam. Kamu bisa mengalahkan mereka? Ini aku yang lakukan. Astaga, si manis. Jika kamu sekuat ini, aku akan panggil kamu guru. Jangan paksakan dirimu. Aku nggak akan ambil kamu jadi muridku. Pasti guru King Long yang menyelamatkanku. Jangan rebut pujian. Guru saya, Dewa Perang King Long, kembali dan menyelamatkan saya. Jangan meremeh, jangan mencoba Lalu, gurumu di mana? Guru saya sibuk. Dia tidak mungkin menjagamu di sini. Dia kembali ke perbatasan utara. Apakah benar? Kamu masuk istana tanpa izin, mencuri jasa guru saya. Hukumanmu bertambah 2 tahun. Kalau kamu masih ragu, coba telepon gurumu untuk memastikan. Kamu tidak akan menyerah tanpa bukti nyata. Bobo, penjahat yang kuceritakan. Aku tidak punya waktu. Guruku adalah gurumu, akan tinggal di istana dalam beberapa hari. Aku sudah bersihkan. Pastikan terurus. Bagaimana bisa kamu berani masuk ke istana tanpa izin? Kamu datang membersihkan dan memperbaiki. Ya, benar. Saya hanya seorang pembersih. Apakah kamu bisa pergi sekarang? Kamu bebas kali ini. Jangan tunda guru besar. Jangan anggap bisa menenangkan guruku. Masalah lama tidak hilang. Urus dirimu. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Kelompok tak berguna. Gagal lawan Xiao Chen. Haruskah aku turun? Nyonya Bai, kenapa marah? Si anak andalkan Dewa Perang King Long dan pergi ke sana. Banyak pengawal sulit menyerang.
Lalu apa pendapatmu? Apa yang harus dilakukan? Xiao Chen sangat setia kepada putri saya. Ingin nikahi King Win. Datang ke rumah kita. Anak tua. King Yin tidak akan menikah dengan Xiao Chen. Tidak mungkin terjadi. King Yin cocok dengan Zhou Xiao. Xiao Chen tidak pantas. Xiao Chen tidak pantas menikahi King Yin. Apa arti perkataanmu sebelumnya? Sudah disepakati. 3 hari lagi, Xiao Chen bawa hadiah. Saat waktu itu tiba, Orang tua lebih cerdik. Zhou Xiao siapkan pasukan rahasia. Ketika Xiao Chen datang, kita tangkap dia. Xiao Chen pasti mati. Bagaimana jika Xiao Chen tidak datang? Jika dia tidak datang, rencana kalian berjalan. Kalau dia datang, basmi Xiao Chen dulu, lalu kirim King Yin 2 keberuntungan. Kedua kebahagiaan telah tiba. Besar kebahagiaan. Ayah, kenapa kamu begitu senang? Kamu belum mengetahui sesuatu. Dewa Perang King Long menelepon saya. Tidak menyalahkan kami atas masuk istana dan memberikan saya satu misi lain. Apa tugasnya? Minta saya pergi ke keluarga pernikahan Putri Lin. Melangsungkan pernikahan. Ini benar-benar acara besar. Chang Ge, siapkan dan ikut ke keluarga Lin. Papa, Gubernur Jiang. Keluarga Lin tak pantas kehormatan Anda hadir. Prestise saya tinggi. Kurang wawasan, perintah Dewa King Long. Aku harus pergi. Saksi pernikahan figur penting. Siapa lagi yang menurutmu pantas diperlakukan seperti Dewa Perang? Apakah yang Anda maksudkan adalah Guru Dewa Perang, leluhur saya, sosok legendaris itu. Tidak hanya hadir, bawa hadiah istimewa. Memperoleh restu beliau. Keluarga kami akan makmur besar. Benar juga. Leluhur kita baru saja datang. Provinsi Jiang. Diminta saksikan pernikahan Lin. Leluhur tertarik Putri Lin. Sesuatu yang tampak tak berguna pun. Ayah, jangan khawatir. Langsung persiapkan. Siapkan hadiah yang pastikan puas leluhur. kok belum datang ya? 3 hari berlalu, di mana Xiao Chen? Mahar 10 miliar butuh persiapan. King Yin, jangan menunggunya. Manfaatkan kesempatan ini. Melangsungkan pernikahan dengan Kiao. Aku ingat. Xiao Chen tidak bisa memberikan mahar itu. Apalagi, Long Kue jadi pengantin wanita, tapi nikah denganku sekarang. Lupakan 10 atau 20 miliar. Kiao mampu bayar. Kiao Sao lebih dermawan. Bergabung dengan Kiao adalah kehormatan. Xiao Chen berjanji padaku, dia tidak akan ingkar. Janji apa artinya? Long Kue pengantin, gubernur saksi. Xiao Chen mantan narapidana. Dari mana dia berani mengundang bawahannya Dewa Naga? Jenderal wanita pasti takut hadir. Siapa bilang takut? Xiao Chen, sungguh berani datang. Hah, datang sendirian. Kenapa? Xiao Chen, bukankah kamu sebelumnya memamerkan bahwa kamu bisa mengundang Nyonya Long Kue dan gubernur? Kenapa? Orang-orangnya di mana? Xiao Chen, kamu bukankah sombong bisa mengundang Nyonya Long Kue dan gubernur? Orang-orangnya di mana? Kenapa buru-buru? Mereka akan datang. Gubernur dan Long Kue butuh waktu untuk datang dari perbatasan utara. Jangan sombong terus, nanti gigimu bisa patah. Pak, gigi patah, mulut sombong. Xiao Chen, mereka tidak datang, aku akan menguliti kamu. Menipu keluarga Lin adalah jalan mati. Xiao Chen, Long Kue apa? Dewa Perang King Long saja tidak punya kuasa ini. Harus minta maaf kepada Nyonya Tua. Jangan khawatir. Aku setia janji akan berikan kehormatan tertinggi padamu. Sudah cukup. Berapa lama lagi kamu akan bersikeras? Nyonya Tua, Xiao Chen berbohong karena ingin menikahiku. Nyonya Tua, ampuni dia sekali ini, ya. Ping Pin, jangan berlutut padanya. Aku bisa mati tanpa menyesal.
Xiao Chen, setelah 3 tahun kau pulang. Kamu bikin masalah besar. Apakah kamu ingin Yi kehilangan ayahnya? Sudah terlambat, Xiao Chen. Kamu mengumumkan mahar 10 miliar. Tanpa persiapan, keluarga kita malu di Jiang. Yang mulia, apakah Ciao siap? Inilah gelang giok bernilai tinggi. Keramik ini bernilai lebih dari miliaran. Ada lagi. Aku punya mahar 10 miliar. Dia tak mampu, tapi saya bisa. Saya pikir, ubah acara ini menjadi tunangan Qiao Xiao dan King Yin. Akan mengundang elit Jiang untuk hadir. Silakan datang. Ya kamu nggak bakal rugi. Kamu juga bisa ikutan makan enak nanti. Miskin bikin dia cerdik. Saya pikir. Tak pernah berniat pakai mas kawin. Dia cuma mau makan gratis. Yang mulia, saya sudah menjadi milik Xiao Chen. Cukup, saya tolak. Merawatmu lama, supaya bermanfaat bagi Lin, bukan diberikan pada si bodoh tanpa mas kawin. Siapa bilang saya tak bisa? Siapa yang mau terima? Cie, Hadiah untuk King Yin. Kamu bilang aku bodoh, kurang geli ya. Apa ini? Barang antik. Beli di pasar biasa. Harganya murah. Harta karun bernilai tinggi tapi tidak ada di pasaran. Kayu jelek, ini bukan harta karun. Nyonya tua, Ini adalah harta Hama, omong kosong. Barang murah, berani menipu keluarga Lin. Surat perintah Dewa Naga, patuhilah. Di Naga, prajurit hormati pemegang perintah. Saya memiliki surat perintah untuk menenangkan King Yin. Di seluruh kerajaan Naga, tidak ada yang berani remehkan Lin. Lin King Yin. Apakah pria laya? Surat palsu, impianmu menikahi putri Lin. Saya. Surat Dewa Naga berharga. Jangan pakai palsu. Keluarga Lin buta nilai. Jangan menyesal. Xiao Chen, kamu semakin nekat. Klaim diri sebagai Dewa Naga. Xiao Chen, terlalu berlebihan. Bukti diri tak perlu bohong besar. Tak ada yang berani klaim orang itu. Bawa bencana pada Lin, berlutut dan sampaikan kata-katamu. Tidak perlu. Bercanda perintah naga sama dengan hukuman mati. Panggil seseorang. Patahkan kaki-kakinya. Keluarkan dia dari... Gubernur telah datang. Sambut gubernur dengan hormat. Apa yang membawa gubernur ke sini? Datang untuk upacara Nyonya Lin. Saya datang pimpin pernikahan Nyonya Lin. Menikahkan. Apakah Dewa Perang King Long benar-benar meminta gubernur hadir demi Xiao Chen? Dengar tokoh besar ke Lin, saya ucapkan selamat. Lin berjodoh dengan figur besar. Keluarga jadi lebih megah. Hadiah $1 miliar untuk Lin. Keberuntungan abadi. Xiao Chen, kamu undang gubernur untuk pernikahan. Aku janji apapun akan kulakukan untukmu. Sang Nenek Tua, gubernur dan mahar sudah dikirim. Bukankah itu tunjukkan ketulusanku? Xiao Chen, kenapa kamu di sini? Hari bahagia ini, kamu buronan datang membawa sial bagi guruku. Ini hari tunangan saya dengan King Yin. Saya pasti ada di sini. Hah. Gurumu mengirimmu jadi saksi, bukan membuat masalah. Guru saya kirim kami untuk saksi figur penting. Kenapa malah kamu? Pergi sekarang juga. Noda mata guru besar. Aduh. Wah, profesor kurang pengaruh untuk undang gubernur. Dia gunakan nama orang lain demi keuntungan. Sebelum guru besar tiba, kamu harus pergi sekarang. Guru besar. Nyonya Gu, siapakah guru besarmu? Guru besar saya, Master Perang Naga Biru, paling misterius di negara naga. Dipilih keluarga Lin adalah anugerah. Luar biasa sekali. Aku sudah katakan, anakku begitu memesona.
Mana kodok yang pantas? Jika orang besar tertarik, masa depan cerah. Dewa Perang Naga Biru akan jadi pengikut Lin. Nyonya tua, awalnya ada Kiao Xiaokun. Sekarang ada orang hebat yang tidak diketahui usianya. Tapi kamu ingin aku menikah dengannya. Dalam pandanganmu, aku, apakah dia hanya dianggap sebagai barang? Jika menguntungkan Lin, apapun usiamu, kamu harus menikah. Dia wajib. Selanjutnya. Kalian semua bodoh. Xiao Chen, kamu berani hina aku. Cacian ini memang untukmu. Tidak tahu nilai barang. Aku yang dimaksud. Hebat. Sikapmu bikin masalah. Xiao Chen, jika menyakitiku, gubernur tidak akan memaafkanmu. Waduh, salah aku meremehkanmu, Xiao Chen. Kamu berani berbohong di hadapan gubernur. Entah harus bilang kamu berani atau cuma bodoh. Kamu nekat berbohong di depan gubernur. Entah harus bilang kamu berani atau cuma bodoh. Aku tidak berbohong. King Long Zhanshen, mintalah mereka jadi saksi. Sudah, Xiao Chen. Kamu masih saja berbohong. Kingpin, Aku punya ini. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak, kuasa atau tidak. Yang penting, jadi laki-laki sejati. Jadilah ayah yang baik bagi. Namun sekarang, kamu belum bisa melakukannya. King Yin, percayalah padaku. Bagaimana mungkin aku percayalah kamu guru Dewa Perang? Atau percaya pada legenda itu? Sekarang kamu malah beraninya menipuku. Bu Tua, saya diminta hadir dalam pernikahan keluarga Lin. Kalian biarkan buronan menindas keluargaku. Apakah kalian anggapku lemah? Yang mulia, ini bukan urusan kami. Anak nakal ini mencemarkan keluargaku. Kesalahan ini tak bisa ditanggung. Butua. Tak sanggup. Hari ini beri jawaban memuaskan. Serang keluarga Lin, ubah sukacita jadi duka. Sang bijak agung yang liar. Kejahatan mencela keluargaku. Valian. Tak sanggup. Butua. Hari ini beri jawaban memuaskan. Serang keluarga Lin, ubah sukacita jadi duka. Menjadi lebih ramping. Ke gerbang villa, tunggu di sana. Kalau dalam 1 jam belum ada hasil yang baik, orang di dalam villa, bunuh semua di dalam. Apa? Tuan Gubernur, Tuan Kinzong. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Betapa beraninya kamu. Menipu keluarga Lin. Kamu menipu Tuan Gubernur. Mau hancurkan keluarga Lin? Lin Kingpin. Pria ini akan hancurkan keluarga Lin? Xiao Chen, kenapa tidak berlutut minta maaf? Masalah besar, cuma berlutut. Masalah besar, cuma berlutut. Benar, semua ini terjadi karena dia. Iya. Dia harus dihukum kejam. Lalu usir dia. Apa banyak saya mengakui kesalahan? Tolong jangan. Mohan, karena kita adalah sahabat karib. Biarkan dia lepaskan. Sahabat karib. Hancurkan tunanganku. Setelah rusakkan pertunanganku, masih sahabat. Aku akan membuatmu seperti aku. Sama. Xiao Chen, merebut wanitaku, nasibmu cukup baik. Senyumlah. Bohong begini tak melindungimu. Potong tanggamu, ikut gubernur ke penjara. Setidaknya menyelamatkan hidupmu. Aku tidak berbohong, memang benar. Kamu menolak bertobat. Seret keluarga Lin ke masalah. Nenek, damailah. Ampuni dia kali ini. Aku lumpuhkan tangannya. Nikahi siapa kau suruh, tolong ampuni hidupnya. tidak perlu memohon padanya. Hanya gubernur provinsi Jiang belum pantas menyentuhku. Xiao Chen, di ujung kematian masih sombong. Sampai kapan pura-pura? Xiao Chen, diberi kesempatan, tapi kamu gagal. Ayo, cepat datang. Ambil kepalanya sekarang juga. Minta maaf ke gubernur. Orang apa itu? Berani bunuh pasukan kami. Mau mati ya? Saya pejuang wanita Dewa Naga. Kalian ingin membunuhku dengan cara apa? Yang mulia Longkue. Kalau tahu itu yang mulia, saya tidak akan perintah Dewa Naga. Saya ke Lin sebagai teman pengantin. Tanpa sengaja melihat kalian menghina Dewa Naga. Keluarga Lin layak dihapuskan. Keluarga Lin layak binasa. Syair ini adalah perintah. Apa? Saya ingin hidup sebagai orang biasa. Kalian tidak memberi kesempatan. Apa?
Sang Dewa Naga. Kalau kamu Dewa Naga, aku jadi Presiden AS. Menggoda Kaisar Naga sama dengan mencari mati. Hei, kenapa marah? Ngaku aja, terserah kamu. Dewi perang terhebat, kok bisa begitu mudah? Pasti dikirim Xiao Chen untuk pura-pura. Botoa, jangan sampai terjebak tipuannya. Hanya pelarian, bagaimana mungkin Dewa Naga? Apa itu Naga Merpati? Dia cuma aktris biasa. Xiao Chen selalu menipuku. Aku bakar kulitmu. Bodohnya, kamu berbuat seenak. Botoa, semua janji sudah terpenuhi. Apakah perkawinan kita belum bisa ditentukan? Baiklah, aku setuju. Dewa Naga membuat seluruh provinsi Jiang gemetar. Benar, gemetar hebat. Sangat besar. Hanya pengikut kecil. Lagi-lagi berpura-pura Dewa Naga dan minta nikah. Sedang bermimpi. Benarkah? Kamu masih nekat berpura-pura Dewa Naga? Hai, King Jin. Gubernur sudah mengamankan gerbang villa. Apalagi manusia, lalat saja tak bisa masuk ke sini. Menurutku, orang ini, dia cuma disuruh datang buat bohongin kamu. Hei, dengarkan. Gubernur telah mengamankan gerbang villa. Tidak ada yang bisa masuk, bahkan lalat sekalipun. Saya melihat orang ini. Dia dikirim hanya untuk menipumu. Sayang, percaya padaku. Xiao Chen, cukup. Cacatkan kaki, mohon ampun Gubernur. Nyonya, dia benar-benar figur paling mulia di negeri naga, Dewa Naga. Masih saja pura-pura. Ya, betul sekali. Kamu begitu cantik. Kenapa harus melakukan hal buruk? Mengikuti orang ini menipu. Berapa dia bayar kamu? Bayar 10 kali lipat. Ikut aku saja. Astaga, gigiku. Tuan Muda Kiao. Xiao Chen, ada buah memukul tuan. Keluarga Kiao, raja bawah tanah. Menghabisi kalian berdua mudah. Ayo, ikut aku. Kamu beraninya memukulku. Orang-orang di sini bodoh dan keras kepala. Hina Dewa Naga dan Perang Dewa, hukuman apa? Lenyapkan keluarga dan keturunan. Xiao Chen, kamu biarkan bawahmu seenaknya. Kamu kan akan nikahi King Win. Aku ibu mertuamu. Kamu perlakukan keluarga sendiri buruk. Masih ada nurani dalam dirimu. Paksa istriku dinikahi lain. Tadi kamu mau bunuh aku. Omongin nurani sekarang. Aku lakukan itu demi apa? King Yin akan sejahtera kalau aku tahu kekuatanmu. Mengapa harus sampai segini? Meski kamu Dewa Naga, tak punya hak hina aku. Mana keadilan dan hukum surgawi? Hukum surga. Putriku hampir mati kelaparan karena kamu. Kenapa tidak omongin keadilan? Kamu paksa istriku menikah lagi. Tapi mana keadilan? King Fin, kamu juga tidak tegak. Bukan, kita akan mati karena dia. Xiao Chen, sudahlah. Benar. Oke, aku akan mendengarkan kata-katamu. Xiao Chen, sudahlah. Oke, aku ikut kata-katamu. Cukup kali ini aku spare kalian. Jangan sakiti mereka lagi. Nyawa kalian milikku. Long Kue, mari kita pergi. Apakah mungkin dia memang Dewa Naga? Tidak mungkin. Dia bukan menantuku. Dia bukan yang paling mulia. Apakah ini fakta atau bohong? Ini cuma omongan sepihak Long Kue. Anak itu cuma manfaatin wajah ganteng buat deketin Long Kue. Aku laporkan ke Tuan Pelindung. Aku bakal bikin dia rugi besar. Kamu tegak pukul aku. Aku bakal bikin dia mati tanpa kubur. Xiao Chen, lo tahu kabur percuma. Jadi lo datang minta maaf. Gu Aotian, berani sekali. Yang mulia Long Kue. Apa salah Dewa Naga? Dewa Naga. Gubernur Gu hormat menyapa Dewa Naga. Lo lagi ngapain nih? Dia cuma penjahat kabur. Pak Gubernur, silakan berdiri. Saya tak kuat terima penghormatan ini. Iya. Maafkan saya tidak bisa melihat. Maaf, saya tidak mengenali Bapak.
mengadakan pernikahan Anda dan Nyonya Lin. Tidak pantas merepotkan Pak Gubernur. Takut acara berubah menjadi musibah. Menghormati Dewa Naga, tapi saya tidak layak. Maafkan saya. Dia pelari, akan saya tangkap kembali. Kenapa peduli? Jangan bicara kasar ke Dewa Naga. Apakah kamu mau kami semua dihukum? Tidak hormat kepada Dewa Naga. Tidak mau jadi gubernur? Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Maafkan dosaku, Dewa Naga. Xiao Chen, ayo kita jemput anak dulu. Jangan bikin repot lagi. Baik, ikuti kamu. Mari pergi. Yang mulia Dewa Naga, Panglima sudah memberitahu. Villa sudah disiapkan di kota Jiang. Mohon Bapak Ibu mau pindah. Kami kembali ke Xiao dulu. Kalau tahu dia Dewa Naga dari awal, hari ini seharusnya bawa hadiah besar. Malah kehilangan kesempatan curi hati Dewa Naga. Saya malah membuatnya marah. Kalau Dewa Naga marah, itu bukan sesuatu yang bisa kami hadapi. Dan apa hebatnya Dewa Naga? Dia hanya penjahat yang gemar membunuh. Iya, aku terlalu memanjakannya. Makanya kamu jadi tidak takut pada siapapun. Kamu belum layak tahu kekuatan Dewa Naga. Jika dia sesuai dengan yang kalian katakan, kenapa masuk penjara ilahi 5 tahun? Kalau bukan Dewa Naga memikirkan kebaikan umum, rela masuk penjara 5 tahun untuk perdamaian di seluruh dunia. Apa yang bisa membuatnya masuk penjara? Jangan pernah menyinggungnya lagi. Aku tidak peduli seberapa hebat dia tetap pelarian. Melarikan diri adalah tantangan otoritas dan hukum. Kamu, jika Anda tak bertindak, aku akan minta guru agung menangkapnya dan kembalikan ke penjara. Long Kue sudah pergi menjemput Yiyi. Dari sekarang, mari kita jalani hidup bersama sebagai keluarga. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar Dewa Naga? Long Kue dan Gubernur Jiang sudah memberiku kesaksian. Kenapa kamu masih ragu? Bukan sepenuhnya tidak percaya. Siapa sangka sejak kamu pergi begitu lama, berhasil mendapatkan posisi tinggi di militer. Kalau ayahmu masih di sini, pasti bangga dengan pencapaianmu. Maksudmu apa? Ayahku kan masih sehat-sehat saja. Xiao Chen, kamu tidak tahu? Paman dan bibimu menjual segalanya untuk menyelamatkanmu. Mereka memohon kepada Kiao, keluarga Xiao sudah runtuh. Villa Xiao sekarang bernama kebiasaan yang kuat telah. Apa yang kau bicara? Xiao Xiaokun menerima uang tapi tidak melakukan apa. Paman marah hingga batuk darah dan meninggal. Bibi juga diusir dari keluarga Xiao. Sekarang ia tinggal di Jawa. Ibu saya sekarang di mana? Aku tidak tahu. Xiao Chen, ibumu ada di tanganku. Kalau mau ibumu hidup, datang ke tempat pertemuan besar. Xiao Xiaokun, apa yang kamu mau? Untuk apa? Kamu bikin aku malu di depan umum. Aku harus membalas dendam ini. 3 menit. Kalau telat 1 menit, aku bakal menusuknya. Kiao Xiaokun. Mas Kiao, kasihanin saya. Mas Kiao, tolong ampuni saya. Aku ampuni kamu, tapi anakmu patahkan 2. Aku bakal lumpuhkan kamu. Itu adil. Anak saya sudah bebas. Anak saya masih hidup. Mas Kiao, Mas Kiao, Mas Kiao, bilang di mana anak saya sekarang? Lupakan saja. Jangan khawatir tentang anakmu. Saya nih. Aku akan kirim kamu dan anakmu ke alam baka. Bu, apa nggak apa-apa? Xiao Xiaokun, kamu... Achen, akhirnya kamu balik. Bu, maaf anak pulang telat. Kiao Xiaokun, kamu harus mati. Anak, susah-susah pulang, jangan bikin masalah lagi. Minta maaf segera ke Mas Kiao. Bu, tahan sebentar. Bu, jangan minta maaf pada mereka. Jangan berani menyakiti ibuku. Aku akan hancurkan keluargamu, Bu. Jangan maafkan orang seperti itu. Jangan berani menyakiti ibuku. Aku akan hancurkan keluargamu. Mubu, jangan maafkan orang seperti itu. Jangan berani menyakiti ibuku. Aku akan hancurkan keluargamu. Xiao Chen, jangan sombong. Aku telah laporkan pelarianmu dan tipumu. Suku Manchumu akan musnah karena ulahmu. Hari ini, aku akan musnahkan keluargamu. Kabur dari penjara. Xiao Chen, kamu sudah gila ya? Kamu, Hanya 2 tahun lagi. Enak banget. Minta maaf sama Kia Ibu. Orang ini tak pantas dimaafkan. keluarga Xiao hancur tanpa uang atau kekuasaan. Lepas aja kesombonganmu.
Buruan minta maaf. Ibu, aku sekarang sudah sukses. Kita tak perlu takut pada orang seperti dia. Kenapa kamu tak sadar? Kamu menolak untuk meminta apakah kamu mau balik ke penjara? Meminta maaf pun percuma. Kabur dari penjara dan ditangkap Panglima, hukuman mati. Aku bakal undang para taipan dari Provinsi Jiang buat lihat kamu sama ibumu mati di tanganku. Lihat sendiri keluarga Xiao musnah. Kiao Xiaokun, Serta istrimu. Aku bakal bikin dia jadi milikku di hadapan semua orang. Aku akan rekam video dan putar di papan iklan di Jiang. Tutup mulutmu yang kotor. tutup mulutmu. Kamu mau apa? Xiao Chen berani pukul aku. Xiao Chen, kenapa jadi begitu bodoh? Abu, kenapa kamu terlalu gegabah? Ada masalah, kamu nggak sabar. Sudah penjara lama, masih kurang. Orang kayak gini, kita nggak perlu sabar. Kamu bikin aku kecewa. Keluarga Cio habis, aku cari sampah, kamu di penjara. Apa kita bisa lawan keluarga besar? Minta maaf sama Kiao Xiao. Kasihanin kami. Namun udah terlambat. Marsekal udah menuju Provinsi Jian. Meski dia nunduk minta ampun, tak ada yang bisa bantu. Keluarga Xiao kita bakal benar-benar mati. Marsekal pelindung negara udah datang. Marsekal pelindung sudah tiba. Apa dia nyuruh kamu balik ke penjara? Cepetan kabur. Bu, tenang aja. Nanti yang masuk penjara belum tentu siapa. Pak Marsekal, akhirnya Anda datang. Ini dia, anak itu. Dia telah berbuat salah. Menyamar Dewa Naga dan memukul saya. Hukum dia. Bukan. Akhirnya Tuan Marsekal datang. Ini dia, anak itu. Dia menyamar jadi Dewa Naga dan memukul saya. Aku ingin melihat siapa yang berani sekali. Berani menyamar jadi Kaisar Naga. Ya, Tuan Dewa Naga. Sikap Angkara hebat. Saat rumahku direbut, kamu tidak datang membantu. Ayah mati, ibu cedera, keluarga dihinakan. Belum ada keadilan. Aku pukul bocah. Kamu baru datang untuk keadilan. Kamu Marsekal penjaga negara. Atau anjing keluarga Ciao? Saya, bawahan, ampuni saya, ya Tuan Dewa Naga. Tuan Marsekal, dia bukan Marsekal sejati. Dia hanya buronan. Bagaimana bisa dia Dewa Naga? Penipu saja. Orang yang kamu minta ku hadapi. Benar, ya Tuan Marsekal. Aku melaporkan baik, layak imbalan. Ini adalah hadiah. Betul, ini hadiah. Perintah naga untuk Kiao. Xiao Chen, sudah melihatnya? Perintah naga asli. Barangmu hanyalah benda sihir biasa. Pasukan Dewa Naga hormati pemilik perintah naga satu-satunya di dunia. Tidak disangka jatuh ke Kiao. Selamat, Young Master Kiao. Apa ini? Apa yang terjadi dengan ini? Perintah naga ini luar biasa. Hingga gendang perang. Siapapun yang memiliki token ini, orang-orang akan mati. Keluarga besar akan Garis keturunan akan terputus. Perintah naga ini luar biasa. Sampai gendang perang. Siapapun yang memiliki token ini, orang-orang mati, klan lenyap. Garis keturunan akan terputus. Jangan bunuh aku. Sertifikat tanahmu masih di sini. Abu ayahmu masih di sini. Kamu tak ingin ia disyurgakan, kan? Mengantamku. Bukan maksudku. Bisa kita tetap teman. Berdasarkan hubungan baik kita sebelumnya, tolong lepaskan aku. Kenapa rebut istriku? Rampas harta, sakiti ibu. Ini namanya pertemanan. Bukan salahku. Nenek Lin memaksa pernikahan ini. Berbicaralah dengan jujur. Saat kamu masuk penjara, aku dan pamanku yang membantu membebaskan. Berbicaralah dengan jujur. Inilah kebenarannya. Aku beri saham Kiao. Apa kabar? Aku beri separuh sahammu. Bukan setengah, tapi semua sahamku. Tolong kasihanilah aku. Kau pikir aku butuh uangmu?
Maaf, aku sudah melakukan banyak kesalahan. Kamu tidak pantas. Besok aku akan mengembalikan sertifikat tanah dan abu ayahmu. Tolong ampuni aku kali ini. Maaf, aku tidak akan berbuat lagi. Kamu tidak pantas. Aceng, kau bunuh Kiosau. Lalu, Jangan khawatir. Keluarga Kiao tidak penting. Menyinggung Dewa Naga. Warga Kiao pasti hancur. Warga Kiao di negeri naga semua takut Xiao. Dewa Naga. Kamu adalah Dewa Naga. Benar, Bu. Dari sekarang kita nggak perlu takut lagi sama siapapun. Yang mulia, saya bawa pasukan. Hancurkan sisa keluarga Kiao. Acen, kamu sudah jadi anak yang berguna. Roh ayahmu di langit melihat momen ini. Pasti akan merasa lega. Mo. Dokter, Pak Dokter. Tolong cepat selamatkan ibu saya. Luka ibu kamu cukup parah. Bayar deposit rumah sakit sekarang. Datang lagi ke sini. Selamatkan ibu dulu, bayar nanti. Mana dokter? Bantu sekarang. Kenapa nggak ada yang bantu? Nyonya Bai, Cepat, kumpulkan semua dokter di sini dan periksa wajahku. Xiao Chen, kenapa belum mati? Bai Mohan, Kiao Xiaokun sampah. Tugas sepele begini saja gagal. kamu masih hidup. Kenapa aku harus mati? Ibu saya kritis, kirim dokter sekarang. Berhenti. Semua dokter di sini hari ini. Fokus obati saya dulu. Untukmu, nanti di sini dulu. Mohan, kamu kelihatan sehat. Bimo. Bukan begitu. Wajahku ada luka besar begini. Kok kamu nggak sadar? Mohan, luka di wajahmu nanti pasti cepat sembuh. Jangan bikin repot semua dokter. Wajahku ini. Wajah cantik ini punya bekas luka dalam. Aku tentu butuh bantuan dari semua dokter agar mereka memeriksa dengan teliti. Kumpulkan semua dokter di sini. Hari ini nggak ada pasien lain yang diterima. Kamu, tolong kasih aku muka. Biarin satu dokter buat ngobatin bibiku. Gimana? Oke deh. Kamu orang rendahan. Kenapa aku peduli? Aku nggak perlu hormat sama kamu yang nggak berharga. Bai Mohan, karena teman Kinyin kasih kesempatan. Nggak nyesel, malah burukan. Xiao Chen, Kamu berani pukul aku. Pukul kamu, masalah apa? Ulangi, habisi keluargamu. nggak usah sok gagah. Keluargaku dilindungi orang kuat. Narapidana tidak pantas. Semua dokter di sini hari ini bakal obatin aku. Ibumu bakal mati. Kamu. Wajahmu nggak layak dirawat. Kalau wajah aku ada bekas luka, ibumu bayar nyawa. Cuma lihatin wajah kamu. Wajah rusak seperti bedah. Kamu siapa? Jelek banget. Nggak kenal diri aja. Mohan kan pemilik saham di rumah sakit ini. Kalau kamu nyakitin dia, nggak ada yang berani obatin ibu kamu. Aku masih nggak percaya. Mereka kuasai rumah sakit. Aku bayar tagihan, lalu operasi ibu. Selamatkan ibu aku. Kalau tidak, Tuntaskan rumah sakit. Kamu belum dengar dari istri kamu. Aku pemilik saham di sini. Tanpa izin aku, siapa berani gerak? Xiao Chen, kamu salah. Kamu sakiti Mohan. Kamu mau bibi mati di rumah sakit. Selamatkan ibumu. Berlututlah. Jika tidak, peti mati ibumu. Dokter, selamatkan ibumu. Berlutut dan minta ampun. Kalau enggak, siap-siap lihat ibumu pergi. Sebagai dokter, punya hati nurani. Acuh pada pasien. nakal banget kamu. Di rumah sakit ini, nggak cuma omong kosong soal moral loh. Tanpa uang kuasa, ibumu bakal mati aja. kalau hanya melihat kuasa, aku bakal tunjukin kamu. Siapa paling berkuasa di sini? Bai Mohan, aku beli rumah sakit ini sekarang. Wah, mau beli rumah sakitku juga? Lu sombong banget nih. Xiao Chen, udah cukup pindah rumah sakit sekarang. Masih ada harapan untuk bibi. Udah terlambat. Aku akan menyaksikan ibumu mati di hadapanmu. 3 menit. Aku beli rumah sakit pertama. Dalam waktu 3 menit, saya akan mengambil alih rumah sakit.
Mengambil alih rumah sakit tak mudah. Bagaimana kalau kamu gagal? Bagaimana cara keluar? Kamu pasti menelepon pendukungmu. Apa maksudmu, King Yin? Kamu belum tahu apa-apa. Dia bergantung pada Long Kue dan menjadi kekasihnya. Long Kue terlibat dalam pertunjukan ini. Apakah omongannya benar? Tentu saja iya. Sebagai mantan narapidana, bagaimana dia melibatkan Long Kue? Apakah kamu pergi berperang atau menjadi pelacur pria? Tutup mulutmu. Oh, aku benar. Kamu marah karena terpojokan. Jangan pikir aku seperti kamu. Demi kekuasaan, kamu rela melakukan apa saja. Kamu angkuh sekali. Datang sini. Tolong usir dia keluar. Biarkan ibunya mati di jalan. Tunggu. Tuan Marshal, Buting. Rumah sakit sudah atas nama Anda. Ini aset keluarga Bai. Orang seperti dia tak layak diterima. Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Tak peduli cara apa, rumah sakit sekarang sudah atas nama saya. Buruan obati ibuku. Kalau ibuku mengalami apa-apa, kamu bisa menanggung akibat. Oke. Saya akan segera menyiapkan ruangan dan dokter periksa Nyonya Tua segera. Ya. Panglima, kami memanggil Anda, Zhou Xiao, adalah untuk membela kebenaran kami, bukan untuk melindungi orang tidak berguna ini. Kiao telah musnah karena menyakiti Dewa Naga. Maukah kamu nasib Kiao Shao Kun? Dewa Naga. Bagaimana mungkin penjahat bisa jadi Dewa Naga sungguhan? Panglima, apakah Anda tertipu oleh dia? Hanya boneka cantik dari Long Kue. Dewa Naga. Mantan tahanan penjara. Mustahil dia adalah Dewa Naga asli. Apakah Anda tertipu oleh dia? Hanya boneka cantik dari Long Kue. Dewa Naga, keluarga Bai menghina. Pantas mati, perintahkan Dewa Naga. Tidak, jangan. Xiao Chen, aku salah. Di mana kamu? Kingpin, kita sahabat dekat. Aku salah menilaimu. Ingat hubungan kita bertahun-tahun. Kamu kan hampir membiarkanku mati di sini, dan sekarang kamu bilang kita sahabat. Kamu hampir membuatku korban Kiao Xiao. Kenapa diam? Ini ulah Kiao Shokun. Omong kosong manis. Aku pun tertipu. Pikirku dia mampu memberimu kebahagiaan. Ini kesalahanku, King Yin. Sebagai orang bijaksana, ampuni aku. Lagi pula, keluarga Bai mendukung kesuksesan keluarga Lin. Semua ini berkat investasi keluarga Bai. Kita saling bergantung. Jika aku tiada, keluarga Lin bakal Bagaimana berani kamu mengancamku? tidak berani sama sekali. Xiao Chen, Hari ini, maafkanmu. cepat pergi. Oke. Aku pergi sekarang. Bagaimana mungkin ada hal semacam ini di depan banyak orang? Saya harus berlutut di depannya. Martabat Bai hancur. Nyonya Bai, jangan marah lagi. Kamu juga. Kamu buru-buru merawatnya saat dia memerintah. Kamu sudah lupa. Siapakah majikanmu yang sesungguhnya? Bagaimana bisa saya berani? Xiao Chen tinggi kedudukannya dan punya takut tidak patuh. Kenapa takut Dewa Naga? Ia bunuh kaisar anjing. Ditahan selama 3 tahun. Tapi sekarang dia sudah bebas. Ada panglima untuknya. Kami membuatnya marah. Bukankah kita akan terkena... Tak perlu khawatir. Bai ada pelindung. Saya sudah beritahu Pulau Timur soal pelarian Dewa Naga. Pulau Timur tahu pembunuh kaisar anjingnya masih bebas. Mereka marah dan ingin tangkapnya kembali. Nyonya Bai ingin pakai Pulau Timur bunuh dia. Air di Provinsi Jiangsan. Walaupun dia Dewa Naga. Jika kamu menyinggung saya, akan mati di Provinsi Jiang. Ada lagi. Lakukan satu hal untukku. Nyonya Bai perintahkan. Bukankah Ibu Xiao Chen sedang berobat? Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan serius. Sudah paham? Serahkan padaku, percayalah, aku akan membuatnya lebih buruk daripada mati. Seperti itulah saat menyerah. 3 mimpi. Harta datang pergi, siapa ingat? Minumlah.
Minumlah sampai habis. Penyakitmu sembuh. Wah, tidak masalah. Rasanya sakit sekali. Kenapa ibuku begini? Wah, mungkin tersedia obat. Masih setengah. Tunggu ya, Xiao Xiao. Hei, Suri. Bau apa ini? Kok begitu amis? Obat bagus memang pahit. Kondisi ibumu sangat kritis. Hanya obat ini yang bisa menyelamatkan. Sudah merebusnya 3 jam. Ini tidak boleh disia-siakan. Aku berikan dulu. Sudah 3 kali dia minum hari ini. Kenapa begitu banyak? Apa penyakitnya? Saya pendiri rumah sakit ini. Jangan hentikan aku beri obat. Nanti ibumu menderita. Kamu akan menyesal. Ibu saya sudah mengonsumsi banyak obat, tetapi kondisinya semakin memburuk. Astaga, ini Apa isi dari obat ini? ini rahasia keluarga. Tidak bisa dibagikan. Obat apa itu? Kalau kamu tidak mengatakannya, resep keluargamu akan berakhir denganmu. Cairan emas. Emas. Apa maksudnya dengan cairan emas ini? Ini. Beranimu memberi itu pada ibuku. Hukum. Xiao Chen, siapa sangka aku ke rumah sakit dan melihatmu berantem di sini? Mata siapa yang melihat aku berantem? Dia yang sedang berantem. Aku sudah lihat semua. Apa bantahanmu? Aku sudah memiliki rumah sakit ini. Mengatur staf rumah sakit adalah hakku, bukan urusanmu. Kamu pukul orang, ini urusanku. Apapun itu, kamu selalu ingin coba, kan? Jangan ikut campur urusan yang tidak menjadi. Nyonya, hentikan rencana ini. Dia sangat kuat, jadi jangan akibatkan diri Anda masalah gara-gara saya yang tak berarti. Dia adalah Dewa Naga yang luar biasa. Kami, orang kecil, tak bisa apa-apa. Biarkan dia bebas. Tenang saja. Apapun sebesar apakah kekuasaannya. Berani anarki di rumah sakit. Membunuh di jalanan. Pasti saya tangkap dia, hukum semua kesalahannya, kurung 10 tahun. Elit tim dengan pemimpinmu. Sebaiknya bubarkan saja. Seseorang yang benar-benar bodoh. Xiao Chen, Dewa Naga, kamu harus tahu, taati perintah militer di tempat umum, melukai warga tak bersalah, mestinya dihukum, bukan cuma menahanmu. Menjatuhkanmu dari kursi Dewa Naga juga bukan hal yang mustahil. Karena tak tahu benar salah. Pelajaran dari gurumu, lihat belum tentu benar. Kulihat sendiri, jangan bohong. Melihat langsung. Kamu hanya lihat aku pukulnya. Apakah kamu melihat dia memberikan racun kepada ibuku untuk membunuhnya? Apakah kamu melihat dia meracuni Saya? Ini peringatanmu. Jangan gegabah tanpa klarifikasi. Kalau aku tidak menghentikan ini, banyak korban akan jatuh. Hanya kuasa, tidak peduli rakyat. Jangan berpikir soal memukul dia. Aku bunuh dia. Kamu bisa apa? Marah pun, jangan pukul orang sembarangan. Lapor polisi saja. Kami punya cara sendiri. Kalian yang mana yang mau campur? Ayahku tertipu mati. Siapa peduli? Ibu saya butuh makan. Siapa bantu? Apa? Dulu keluargaku disakiti, kamu diam saja. Sekarang malah nekat nyebelin aku. Dokter abal-abal, layak musnah. Keluargaku lenyap. Kau bunuh kaisar tanpa pikir. Kamu bunuh rakyat, rusak nama Dewa Naga. Kamu nggak pantas jadi Dewa Naga. Aku bakal minta bapak guru keluar untuk mengurusimu. Mengunjungi Tuan Chen. Langsung saja ke inti pembicaraan. Naga Dewa sudah melarikan diri. Dia kabur dan sampai di Jiang pekan lalu. Melakukan pembantaian besar. Betapa nekatnya dia. Sepertinya dia sama sekali tidak menyesal. Jauh lebih buruk. Dia dengan sengaja menghinaku dan merebut rumah sakitku. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Sangat tidak sopan. Membunuh kaisar Melakukan Dia ingin memancing perang 2 negara. betul sekali. Xiao Chen harus dihukum. Tidak boleh hidup. Jangan khawatir. Pulau Timur mengirim saya. Darah Naga Dewa, hormat untuk Kaisar Anjing. Hanya membunuhnya. Terlalu mudah baginya. Hormat untuk Kaisar Anjing. Hanya membunuhnya. Dia mati terlalu mudah. Bunuh dia saja. Dia mati terlalu mudah. Bunuh dia saja.
Kenapa dia mati muda? Bunuh dia saja. Kamu mau bilang apa? Bunuh istri sendiri. Bunuh ibu sendiri. Ambil putrinya. Aku ingin dia menderita. Kejam banget. Aku suka. Ada lagi. Istrinya, Lin Qingyin, sangat cantik. Nanti kasih dia ke Tuan Chen. Lakukan apa yang kamu mau. Kamu mengerti aku. Lin Qingyin bikin aku Saat hamil. Karena kamu, aku kehilangan pernikahan penting. Kenapa kamu jadi istri Dewa Naga? Turun dari status tinggi. Jadi sama seperti aku. Berhenti memukul. Ibu aman, tidak usah takut. Jangan takut, Bu. Asheng! Ini bukan mimpi kan? Kamu sudah pulang. Kamu sudah kembali. Ibu, aku pulang. Aku tidak akan pergi lagi. Tak ada yang berani menyakitimu lagi. Kalau begitu, syukurlah. Aku juga merasakannya. Bu, kamu lebih baik. Syukurlah kamu ganti dokter cepat. Dokter bilang cukup istirahat saja selama beberapa waktu. Berkat Qingyin merawat dengan telaten. Aceng, dengarkan. Jaga dia baik-baik. Ibu, jangan khawatir. Aku hanya mau bersama Qingyin. Xiao Cheng, Bibi hampir sembuh. Waktunya aku pulang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yi sudah menunggu di rumah. Biar aku antar kamu pulang untuk bertemu putrimu dan beristirahat. Aku belum bisa pulang sekarang. Aku ke rumah Lin dulu. Sudah begini keluarga Lin memperlakukan kita. Kenapa kamu masih mau kembali? Aku melahirkan tanpa orang Jiang mencemoohku bertahun-tahun. Tanpa status, aku tinggal bersamamu. Takut hanya. Provinsi Jiang ejek warga Lin memiliki anak sombong. Jangan khawatir. Aku minta gubernur antarmu pulang dengan mahar. 3 hari lagi, aku jemputmu di hotel terbaik dan jadikanmu istriku. Guru besar, Gu Changge ingin bertemu. Guru besar, penjahat di Jiang berbuat sewenang-wenang. Dia terlalu kuat, mohon guru besar turun. Astaga. Dia melanggar perintah bunuh Kaisar Anjing Pulau Dong. Melanggar hukum, kabur, dan membunuh di jalan. Kalau orang ini tidak dihapuskan, Provinsi Jiang butuh bantuan guru besar. Aku harus mengatasi diriku sendiri. Dia bahkan lebih buruk dari bodoh. Sungguh bodoh sekali. Guru besar, kalau Anda tidak keluar, Changge berlutut tanpa bangkit. Guru besar, bantu rakyat Jiang dan hukum penjahat ini. Anda setuju turun gunung. Adakan pesta di hotel terbaik Jiang, undang para pejabat. Kalau Anda mau, saya bisa menangani penjahat ini di depan umum. Bagaimana pendapat Anda? Baik, sang guru legendaris, segera siapkan acara dan undang pejabat Jiang. Suara apa ini? Seperti pernah dengar. Acara ini untuk pernikahan besar Qingyin di hadapan semua tamu. Aku guru yang dimohonkan. Reaksi Gu Chang. Ibu tua mulia. Kamu kembali. Aku kira kamu buta oleh kekayaan. Kamu ikut-ikutan tanpa pikir. Lupa siapa dirimu. Ibu tua, kenapa bicaramu begitu pedas? Apa yang lebih buruk, kataku atau perbuatanmu? Yang mulia gubernur, Anda datang menyalahkan keluarga Lin? Hanya kesalahpahaman. Tidak akan salahkan keluarga Dewa Naga. Saya minta maaf pada Ibu Tua Mulia. Hadiah ini untuk keluarga Lin. Ini masih jauh dari cukup. Yang Agung Dewa Naga, pernikahan dimulai, gua akan berikan hadiah spesial. Luar biasa. Saya permisi undur diri. Tak disangka orang tak berguna ini. 3 tahun di penjara, ternyata Dewa Naga legendaris. Nenek tua, Xiao Chen sudah membuktikan identitasnya. Bagaimana dengan pernikahan kita? Semua beres, tidak ada masalah sama sekali.
Tapi, aku ada syarat lain. Tapi, aku punya syarat lain. Apa syarat lainnya? Dulu aku tak kenal Xiao Chen. Dia adalah Dewa Naga. Hanya minta sedikit mahar. Sedikit? Nenek 10 miliar. Karena dia Dewa Naga. Mahar untuk keluarga Lin minimal 10 miliar. 100 miliar. 100 miliar? Bu Nenek, meski Dewa Naga, mustahil dapatkan uang segitu. Ini tentang menikahkan putri. Apakah ini soal menjual anak? Kamu selalu memihak-pihak. Belum menikah, sudah memihak suami. Tapi, King Yin, dengar. Setelah menikah, kendalikan keuangan. Kekuatan calon menantu akan angkat keluarga Lin. aku menikah dengan Xiao Chen karena kekuasaan dan hartanya. Kamu sudah gila. Anak seperti kamu hanya bikin rugi. Kamu terlalu sibuk memanjakannya hingga jadi bodoh. Nyonya tua. Ada masalah besar. Jangan panik, bicaralah tenang. Perusahaan kami diretas dan harga sahamnya anjlok. Keluarga Bai picu penarikan dana. Sekarang kami tak punya dana lancar, banyak proyek terhenti, dan bakal gagal. Apa? Kenapa jadi begini? Rekan kita tolak kerjasama, pilih akhiri kontrak. Kamu mau ngomong apa? Chen Shao dari Kyoto mengatur. Jika ini lanjut, keluarga Lin bangkrut. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen kaya di Kyoto. Kenapa tiba-tiba serang kita? Nyonya tua, apa kabar? Bagaimana bisa jadi begini? Ingin hancurkan keluarga Lin. Memaksa kita ke jurang kehancuran. Kenapa Mohan tarik investasi? Tolong dia. Jika dia tidak tarik investasi, perusahaan bertahan. Kenapa aku harus tarik investasi? Bukankah Nyonya sudah tahu? Mohan, kita teman lama. Kenapa lakukan ini pada Lin? Keluarga Lin bersalah. Lupa kebaikan, menyerang keluarga Bai lebih dulu. Mana mungkin? Aku tidak berani. Apakah kamu membuat Mohan marah? Cepat minta maaf padanya. Tidak berani menyalahkan King Yin. Dia istri Dewa Naga, ingin beli rumah sakitku. Aku harus serahkan dengan gembira. Tidak berani menyalahkan King Yin. Dia istri Dewa Naga, ingin beli rumah sakitku. Harus serahkan dengan senang hati. Apa? Beraninya membeli rumah sakit. Satu hari bersama dia sudah bikin masalah besar. Apa dia Dewa Naga? Jelas dia bintang sial. Nyonya tua, dia yang terus-menerus menghalangi Xiao Chen untuk hampir bunuh orang. Xiao Chen tak punya pilihan. Tunggu. Beraninya membantah. Kembalikan ke Mohan. Nyonya tua, membeli rumah sakit bukan hal yang begitu serius. Hubungan baik kedua keluarga. Kalau King Yin mau, anggap itu hadiah untuknya. Astaga. King Yin tidak mengerti pendanaan. Nyonya tua, bukan tak mau, tapi tak bisa apa-apa. Menantu kalian menyinggung orang berkuasa. Keluarga Lin kalian pasti mati hari ini. Apa arti katamu? Xiao Chen Dewa Naga, siapa yang bisa melawannya di negeri naga? Tidak ada di negeri naga. Dewa Naga pun apa artinya? Dia bunuh Kaisar Anjing Pulau Timur. Hukuman belum selesai, dia sudah kabur. Negara kepulauan marah dan kirim utusan. Mereka tak akan berhenti sampai Xiao Chen mati. Saya cabut dana dan putus hubungan dengan Lin. Ini demi kepentingan besar. Kalau terjadi sesuatu, Karena Xiao Chen kalian terlibat. Saya bisa menyelamatkan kalian secara diam-diam. Kalau tidak, keluarga Bai akan lenyap bersama Lin. Mohan, tolong selamatkan keluarga Lin kami. Mohan, tolong selamatkan keluarga Lin kami. Nyonya tua, tidak mungkin saya sekuat itu. Anak menantu kalian harus sepuku untuk Kaisar Anjing. Memberikan tubuh kalian dalam keadaan utuh. Xiao Chen menimbulkan bencana dan layak hukuman mati. Tetap diam, tidak meminta maaf, dan menjelekkan Lin. Yang mulia, kenapa kamu bisa mengatakannya? Benar sekali. Dia tetap menantu kalian, jangan hina. Menantu baik.
Kami tidak berhubungan dengannya. Dia membuat kami bermusuhan dengan Pulau Timur. Dia sial. Yang mulia, bukan barusan Anda setuju kalau kami menikah? Dulu biar dulu, sekarang beda. Jika kamu menikah dengannya, Lin pasti hancur. King Yin sudah teguh. Aku tak bisa apa. Kalian akan jadi korban untuk Xiao. Soal ini, Mohan tidak bisa ikut campur. Aku bilang dia nggak bakal bisa nikah. Emang nggak bisa. Mohan, tolong bantu kami. Kalau dulu kalian dengar saya, biarkan King Yin dengan Kiao Shao, masalah ini bisa hilang. Ini kesalahanku. Ampuni kami. Mohon Yung Master Chen untuk ampun. Kalau mau selamatkan keluarga Lin, masih ada cara. Untuk menyelamatkan Lin, ada jalan. Cara apa? Serahkan King Yin ke Yung Master Chen, itu bukti loyalitas. Mungkin Yung Master Chen senang, dia akan ampuni keluargamu. Aku milik Xiao Chen, tidak akan menikah dengan Tuan Chen. Menikah? Kamu terlalu memandang diri sendiri, ya? Kamu cuma layak jadi pelayan Tuan Chen selama beberapa hari. Jangan bermimpi jadi istri orang terkaya. Pertwee akan mengirim King Yin ke Tuan Chen. Nyonya tua, apapun katamu, Xiao Chen tetap dewa perang. Dia tidak akan mudah kalah dari keluarga kaya. Pemuda kaya tak cukup kuat. Tuan Chen di bawah naungan kerajaan Pulau Timur. Xiao Chen saja mustahil bisa disamakan. Keluarga kerajaan tak bisa disamakan begitu saja. Ucapannya bisa menghancurkan keluarga baik. Xiao Chen, bintang sial, kamu berani datang? Aku dan King Yin hampir menikah. Kenapa aku tidak boleh datang? Xiao Chen, Masih mau nikah? Hanya niat tanpa kesempatan. Aku anjurkan buru-buru pergi. Kalau kamu lari jauh, mungkin bisa kabur dari Tuan Chen. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal dan nikahi King Yin. nikah ini aku urungkan. Nikah ini, Saya sudah menyerah. Benar sekali. Pernikahan dibatalkan sekarang. King Yin milik Chen Xiao tidak lebih baik sekarang. Kenali batasmu saat berada dalam bahaya. Xiao Chen, Pulau Timur kirim Chen melawanmu. Pergilah segera. Xiao Chen, apakah kau dengar? Meskipun kamu Dewa Naga, tetap saja kamu gagal melindungi wanitamu. Zemohan, aku sudah ampuni sekali. Kamu tetap tidak bertobat. Berani datang ke Lin. King Yin adalah sahabatku. Aku ingin carikan dia tempat baik. Meski Chen punya istri dan banyak selir, setidaknya mereka kaya. Banyak wanita di luar, tapi mereka kaya. Jangan sentuh wanitaku. Dasar brengsek. Kata-katamu sombong. Chen Xiao, dia adalah Xiao Chen. Aku tidak peduli dengan mayat. Ini wanita dari keluarga Lin untukku. Penampilannya menarik. Tidak tahu seberapa baik dia dalam melayani orang. Jangan berani menyentuhnya. Aku akan kuliti kamu hidup-hidup. Xiao Chen, berani pukulku. Aku terkaya di ibu kota. Kamu hanyalah anak dari seorang pengusaha kecil. Apapun kekuatanmu, tidak pantas sentuh sepatuku. Kamu hanyalah anak dari seorang pengusaha kecil. Apapun kekuatanmu, tidak pantas sentuh sepatuku. Gila sendiri, jangan seret keluarga Lin. Xiao Chen. Masih merasa dewa naga? Aku seperti Dewa Naga. Dengarkan baik-baik. Ahli Pulau Timur sedang menuju. Apakah kamu pikir kuil naga kita lemah? Datang sendiri, aku habisi. Kalau berdua, aku habisi. Kalau berdua, aku habisi. Kita lihat sampai kapan kamu tetap sombong. Guruku akan muncul. Akan menghabismu dalam pesta naga 3 hari lagi. Persahabatan Pulau Dong dan 2 negara. Mungkin kamu masih belum tahu. Pesta dalam 3 hari, harapkanmu hadir. Xiao Chen, kamu sudah gila. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan barusan? Guru tuaku akan... Jangan lari, malah datang ke pesta. Tenanglah, aku akan aman. Guru Dewa Perang Naga Biru. Seorang tokoh misterius yang sulit ditemui. Banyak jasa, bahkan presiden hormat padanya. Jika dia menghadapimu, Kamu bakal mati. jika dia menghadapimu, Kamu bakal mati. Apapun yang kamu lakukan, matilah hari ini.
Bunuh diri saja, jangan seret kami. Tenanglah, di pesta tak ada yang melawan dan aku berikan kejutan. Asal kamu tak bikin takut, Xiao Chen. Sebaiknya kamu tidak sombong dan segera pergi. Baik, aku suka orang seperti kamu yang berani tapi bodoh. Xiao Chen, hari ini aku ampuni kamu. 3 hari lagi. Membalikkan situasi. Chen Xiao hormati dia. Dia tak bisa membalikan situasi, pasti mati di tempat. Yakin yang akan mati. Kalian pengkhianat bekerja sama musuh. Xiao Chen, wahai Xiao Chen, melihatmu dari kepala hingga kaki. Omongan keras kepala. Xiao Chen, wahai Xiao Chen, melihatmu dari kepala hingga kaki. Omongan keras kepala. 3 hari lagi. Ada yang berani menguburmu? Mari kita pergi. Sekarang benar-benar selesai. Sudah kukatakan padamu sejak tinggalkan Xiao Chen, ikuti Chen Xiao. Sekarang. Apa? Tuan tua, bagaimana bisa aku tinggalkan Xiao Chen? Kamu harus menyerahkan keluarga Lin. Nenek, jangan khawatir, keluarga Lin akan aman. 3 hari lagi, habisi pengkhianat. Pernikahan besar untuk King Hin. Xiao Chen, kamu tidak cerdas, tapi punya nyali. Kamu tahu acara ini untuk menghadap guru besar. Iya. Beraninya kamu datang. Apa kalian lepaskan aku jika aku tidak datang? Pikirkanlah. Jangan gerak. Meski kamu tak datang, aku akan mengirim orang. Kalau aku datang sendiri, apakah Miss Gu tidak? Lumayan, kamu paham. Karena kamu bisa memahami kondisi. Aku minta guru besar untukmu. Tunggu. Aku minta guru besar tolongmu. Kamu lebih ringan. Terima kasih pada Miss Gu, tapi aku punya pertanyaan. Belum bertemu guru besarmu, kenapa percaya? Statusmu takutkan ayah, tapi ayah tidak akan membuatku takut. Dewa Naga. Hanya sebuah gelar tanpa arti, sangat berbeda dengan leluhur guru saya. Benarkah? Guru besar saya telah berjuang keras di medan perang. Dia telah melalui banyak pertempuran tanpa satupun kekalahan. Dia diidolakan oleh semua prajurit. Seperti orang sepertimu. Tidak ada prestasi, cuma andalkan kekuasaan. Di depan guruku, kamu tak sebanding semut. Nanti kamu temui gurumu. Jangan heran nanti. Ayo, cepat. Awasi gerbang dengan baik. Perhatikan dia dengan cermat. Jangan sampai dia lolos. Iya. Sudah jam segini. Kok gurunya belum datang? Jangan-jangan. Bukan. Kata guru berbobot. Pasti tidak akan ingkar janji. Jangan-jangan sudah datang. Xiao Chen. Mau mati ya? Pesta ini jelas. Untuk lawan Xiao Chen, kenapa tidak menjauh? Xiao Chen, apakah kamu bodoh? Jelas ini adalah pesta dengan maksud jahat. Jangan khawatir, aku aman. Jangan cepat pergi sebelum terlambat. Tempat ini sudah dikelilingi, kemana lagi aku bisa kabur? Gu Changge khawatir aku kabur, jadi dia masih menjaga pintu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Jangan masuk perangkap. Pergi pintu belakang, aku awasi orang. Ayo cepat pergi. Kemana tujuanmu? Xiao Chen, aku. Mau kupujimu berani. Tapi sekarang kenapa lari? Xiao Chen, aku ingin memuji keberanianmu, tapi kenapa kini kamu mundur? Kalian tak lari, kenapa aku harus? Kalau kabur, pertunjukan seru ini. Bagi siapa pertunjukan ini disukai? Nanti kalian tak akan bersemangat lagi. Di depan Chen Xiao, apa yang kamu guman-guman? Tidak ada apa-apa. Kalian ingin lihat. Aku tampil maksimal. Kok masih ngotot sih? Jangan bilang kamu ketakutan sampai kejadian hari ini. Provinsi Jia semua memperhatikan. Jangan mati di sini. Malu lagi nih. Saat itu tiba. Aku bakal catatin kegagahanmu. Tulis dengan rapi. Tegakkan ponselmu. Nanti mungkin ada yang takut hingga basah celana. Tuan Chen. Kami sama sekali tidak kenal dia lagi.
Di hadapan keluarga kerajaan, kamu harus katakan hal baik tentang keluarga Lin, Butua. Tenang aja. Aku jaga keluarga Lin. Tidak akan lenyap. Lagi pula, nanti Lin Qingyin bakal jadi pacarku. Berani sentuh wanita saya? Mau hancurkan Chen? Xiao Chen, terlalu bodoh cari mati. Bikin heboh di acara keluargaku. Kamu bakal disiksa sampai mati. Xiao Chen, aku belum pernah melihat orang mencari mati. Ribut di pestaku. Numpe, kamu memang hebat. Semoga kamu ditortur sampai... Kalian sakiti istriku. Dia akan mati lebih dulu. Berlutut minta maaf pada Chen Xiao. Jangan merepotkan keluarga Lin. Pegawai kecil. Kalau kamu tak mau berubah, lapor kerajaan timur. Tekan terus negara naga. Pada hari ini, Mati pasti tanpa ampun. Raja Tinju telah hancur. Huang dari Pulau Tengah. Apa pentingnya? Xiao Chen, minta maaf dulu. Siapapun sang guru awal, lebih baik kita lembut dulu. Patuhlah, jangan ribut lagi. Dia bully kamu, tapi aku harus minta maaf. Tidak membunuh mereka sudah cukup baik. Sabar sebentar demi kedamaian. Semua orang di sini musuhmu, tapi kamu tetap nekat bertindak. Ya ampun. Semua aman tanpa masalah. Siapa bilang membunuh mereka? Semua yang hadir dihilangkan. Tak ada yang berani bicara. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kamu berani bicara besar, Xiao Chen. Penjahat gila yang suka membunuh. Apakah kamu melihat dia menghina istriku? Kamu lihat dia jual negara. Aku cuma memberinya 2 tamparan. Disebut penjahat besar yang suka membunuh. Apakah kamu melihat dia menghina istriku? Kamu lihat dia jual negara. Aku cuma memberinya 2 tamparan. Sekarang aku disebut pembunuh. Kamu. Sudahlah. Keluarga Lin binasa. Xiao Chen, berhenti. Orang penting datang Son. Kamu bisa mati kalau terus... Tenang saja, aku baik-baik saja. Para tamu yang terhormat, Dewa Perang King Long membawa berita. Sang guru, legenda hidup. Dia sudah tiba. Mari kita sambut. Xiao Chen, guru besar saya akan segera datang. Sudah lama kamu berlaku sombong. Akhirnya saatnya sudah tiba. Xiao Chen, saat ajalmu sudah dekat. Katakan kata terakhirmu. Setelah orang penting tiba, tidak ada kesempatan lagi. Xiao Chen berlutut dan minta ampun padanya. Mungkin dia akan kirimmu ke penjara tanpa membunuhmu. Tidak perlu lebih dari itu. Harga diri atau hidup, merangkak dan minta maaf. Minta maaf padanya. Mungkin dia akan meninggalkan tubuhmu utuh jika dia senang. Jangan khawatir. Tidak ada yang berani menyentuhku. Xiao Chen, lebih baik jangan sombong seenaknya. Hati-hati, jangan ribut. Xiao Chen, jangan hina guru saya. Kenapa tidak minta maaf? Xiao Chen, apa yang harus dilakukan? Nyonya Gu, saya mohon maaf atas namanya. Tolong ampuni dia kali ini. King Yin tak perlu minta maaf. Tak mau bertobat. Aku akan minta guru besar menegakkan keadilan. Gu Changge sambut guru. Nah, nikmati saja sisa waktu terakhirmu. Hari inilah ajalmu. Aku juga mengatakannya padamu. Nah, kamu kenapa sampai gila? Miss Gu mengundang orang penting. Jangan ikut campur dan mempermalukan diri. Xiao Chen, apakah kamu ingin mati? Berhenti bercanda. Sudah kukatakan, aku ingin kamu jadi istriku dengan Mega di depan pejabat Jiang. Para saudara, pada hari ini saya Changge mengadakan pesta ini untuk 2 hal penting. Xiao Chen, jangan seenaknya Dewa Naga mengaku guru agungku. Kamu wajib mati. Situa itu adalah pertapa dari negara naga. Bertahun-tahun tanpa kalah. Dia melatih murid jadi dewa perang. Bahkan presiden negara naga harus tunduk di depannya. Bagi Situa, dewa naga seperti rumput, hidup bagaikan rumputan. Aku tidak berbohong. Suan Ce buta hingga menerima dia sebagai murid. Dia sangat lemah. Tak layak jadi murid cucuku. Dewa perang naga hijau hadir.
Xiao Chen, guruku, Dewa Perang Naga Hijau sudah tiba. Bersiaplah untuk mati. Belum juga diam. Yesuan C hormat pada guru agung. Maafkan saya. Baik. Berlututlah atau aku tak bisa menolong. Dia. Betul, guru agungku. Bodoh mengikuti kuasa. 3 kehidupan yang lalu. Namun mengabaikan satu-satunya orang paling berkuasa. Bagaimana bisa terjadi? Mustahil! Masih muda, bagaimana mungkin dia figur besar? Aku nggak percaya. Seorang tahanan kerja paksa. Bagaimana dia bisa orang mulia? Dia pasti penipu. Guru agung, mereka hina bapak, pantas mati. Para sahabat, kalian datang untuk 2 hal. Pertama, menikahi King Yin di hadapan semua orang. Membersihkan jalur Provinsi Jiang. Pengkhianat kolaborasi musuh. Peristiwa ini butuh waktu untuk berkembang. Semua orang harus memberikan yang terbaik. Tunggu dengan penuh harapan.